Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, Cadel MV. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya, amin. Nah, di review kali ini saya akan membahas ya kekurangan serta kelebihan si RSP FFS 21 ini ya. Karena saya sudah mencoba riding ya 2 sampai 3 kali ya menggunakan helm ini. Feel-feel yang saya rasakan apa aja, kelebihan kekurangannya gimana aja, ada di nanti akan saya jelaskan ya. Jadi pastikan simak aja videonya sampai selesai, jangan di skip biar nanti paham juga ya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya selama ini. Nah, langsung tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke poin-poinnya ya. Apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan? Saya mulai dari poin kekurangannya dulu kali ya. Nah, di FPS 21 ini menurut saya ya, kekurangannya tuh paling di build quality-nya beberapa ya, nggak semua ya. Build quality-nya menurut saya lebih diperhatikan lagi untuk RSP, terutama di bagian sini nih, di mode fan. Ini tuh bisa temen lihat sendiri, menurut saya ini kurang solid ya, bukan ini nggak kuat atau gimana ya, cuman kurang solid aja gitu. Tuh kurang apa ya, pageh gitu kalau kata orang Sundanya mah. Nah, terus di bagian sini juga nih, di bagian ventilasi jidat, ventilasi atas, menurut saya ini sama kurang solid juga ya, tapi overall bagus sih. Nah, terus di bagian ventilasi sini, tuh teman-teman bisa dengar ya suaranya. Tuh, agak maksudnya teh sama kurang solid juga gitu. Sama kayak bagian fan sini sama fan yang jidat ini ya. Nah, itu yang poin pertama. Terus poin kedua yang kekurangannya tuh ini nih, pisor. Menurut saya ini pisornya tuh memang cukup keras ya, butuh effort untuk naikin si visornya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Pisornya ini menurut saya cukup keras ya untuk dibuka tutup. Jadi apabila teman-teman riding nih terus pengen nutup pisornya nih dari posisi kebuka, nanti pas ngebukanya lagi itu ya lumayan butuh effort gitu, butuh tenaga sedikit gitu. Mungkin karena dudukan ratchetnya kali ya, dudukan ratchetnya yang nggak ada pernya gitu ya. Jadi kan nggak kayak helm-helm full face pada umumnya gitu ya. Buka tutup pisau tuh cenderung gampang ya. Kalau ini memang agak sulit ya, menurut saya. Nah di situ, terus yang ketiga ya, menurut saya ini nih untuk sebagian teman-teman dan menurut saya pun mungkin fitting untuk kita masukin helm ini ke kepala waktu dipakai itu memang agak sulit. Kemungkinan karena ukuran sel atau batoknya tuh kecil ya, memang betul sih batoknya kecil, dan di lingkar sini dia memang cukup shape-nya oval ya dan kecil. Jadi untuk yang size misalnya kayak ini nih helm yang saya punya nih, saya biasa size L, ini size L. Nah, di sini memang agak susah sedikit ya buat masuknya, tapi kalau udah di dalamnya itu ngefit kok, enak kalau udah di dalamnya. Cuman pas masuk ke kepalanya aja memang agak susah dikit gitu. Nah, itu terus poin yang keempat, menurut saya dari kekedapan ya, pasti ada yang nanya ini kedap nggak helmnya, kedap nggak. Nah, eh, kekedapan sih menurut saya ketika riding ya di kecepatan rendah ditutup nih pisornya nih, ditutup. Nah, ditutup kayak gini, menurut saya itu cukup kedap ya untuk di kecepatan rendah ya. Tapi ketika dibuka pisornya kayak gini, full kayak gini, itu ada suara angin gitulah, tapi nggak terlalu ganggu juga sih, ada suara siulan angin gitulah. Nah, ketika riding dengan kondisi pisor ditutup ya, nah ditutup di kecepatan 60 ke atas lah, khususnya Matic ya, saya kan pengguna Matic. Eh, Cukup saya menurut kedap juga ya, tapi memang ada suara angin tipis-tipis lah, tapi nggak terlalu ganggu sih. Overall untuk kekedapan dari 1 sampai 10 ini bisa saya kasih di angka 6,5 lah, 6,5 untuk kekedapannya. Cukup cukup apik juga gitu ya untuk kekedapannya, cukup lumayan lah, worth it. Terus untuk
ventilasi ya, ventilasinya berfungsi nggak, panas nggak? Sebagian kan memang ada yang bilang, wih ini helm panas nih, ini nggak berfungsi nih ventilasinya nih. Menurut saya ya, sepengalaman saya ya, kondisi ini ya, mode fan dibuka, terus yang di jidat juga, ini ventilasi jidat juga dibuka. Ini saya buka semua pokoknya. Itu memang di kecepatan 60 ke atas kerasa ya, cuman kalau misalnya di kecepatan rendah memang belum kerasa menurut saya. Nah, panas itu tuh kalau menurut saya normal sih ya, kecuali memang ngendarain motornya di terik matahari jam 11 jam 12 ya, namanya helm full face pasti panas kalau menurut saya gitu ya. Ini opini saya pribadi ya, mungkin teman-teman ada yang beda berpendapat atau gimana, pasti ada yang beda gitu kan. Feel seseorang memakai helm pasti ada bedanya gitu menurut saya gitu. Terus dari situ kekurangannya ya paling di yang tadi. Nah, sekarang lanjut di kelebihan si RSP FFS 21 ini ya. Menurut saya ya, ini pendapat menurut saya. Mungkin ada yang sependapat, mungkin juga ada yang tidak. Dari segi looks, ini looksnya jujur li ini nggak kelihatan helm murah kayak helm mahal. Coba bisa teman-teman lihat sendiri lah. Bahkan teman saya pun ada yang bilang gitu, nggak percaya kalau ini harganya di bawah 1 juta gitu. Nyangkanya ini tuh di range 1 juta ke atas sampai 2 juta gitu. Padahal ini di bawah 1 juta harganya. Nah, menurut saya itu ya harga jual dari FFS 21 ini ya, dari segi looksnya memang gokil sih ini. Ya maksudnya teh ganteng gitu. Nggak neko-neko gitu. Dari yang satu kelebihannya dari segi desain ya. Terus yang kedua menurut saya lagi ya, kan tadi kekurangannya nih visornya tuh keras. Nah, kelebihannya menurut saya ya copot sama pasang visornya tuh gampang. Mekanismenya kurang lebih ada yang bilang, saya lihat di forum atau di YouTube lainnya juga, mekanisme ratchet visornya tuh mirip kayak KBC ya. Jadi dia gampang, ada tuas ya, tinggal ditarikin. Nah, terus udah ngelepas. Ini juga sama. Dan masangnya pun kayak gitu sama gitu. Jadi kelebihan yang kedua yaitu menurut saya pasang sama lepas visornya tuh gampang ya. Kelebihan yang kedua. Terus kelebihan yang ketiga ya menurut saya, si padding inner busanya tuh dibilang nyaman sih ya nyaman gitu ya. Maksudnya teh nggak kayak bahannya tuh beda gitu. Kayak apa ya? Kayak balaklapa lah bisa dibilang lah. Kayak menyerap gitu lah. Jadi nggak cepet bau juga sih. Sepengalaman saya ya, karena saya pakai ini juga baru 2-3 kali riding ya. Itu pun kondisinya di pagi hari lah, nggak siang hari, paling pagi sampai Sunmori doang lah, pemakaian Sunmori doang, nggak sampai siang, nggak sampai sore, sebentar. Nah itu ya kelebihan yang kedua. Terus kelebihan yang ketiga itu menurut saya ya, di kelas harganya menurut saya ini sertifikasinya udah yang paling lengkap ya. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, di sini ada SNI ya. Nah, terus dia udah DOT juga, udah ECE 2205. Jadi ini menurut saya untuk yang memang teman-teman nyari sertifikasi nih, ya ini paling lengkap gitu menurut saya si RSP FFS 21 ini. Nah, terus kelebihan yang keempat dari segi sel ya atau batok ya. Ini menurut saya karena saya mungkin orangnya kurus juga ya, nggak terlalu gemuk ya, bisa dibilang kurus lah. Nah, ini untuk orang-orang yang kurus ya seperti saya, mungkin dengan berat badan bisa dibilang 50-60an, ini cocok banget ya untuk pakai ini karena selnya tuh kecil gitu, jadi nggak kelihatan bagol lah si desain helmnya tuh. Nah, saya sangat suka selain desain ya itu tadi batoknya kecil, jadi nggak kelihatan bagol gitu. Apalagi teman-teman yang suka Sunmori atau motoran gitulah, ketika dipoto gitu kan nggak akan terlihat gonjreng gitulah, dalam artian numpang lah gitulah. Helmnya gede kan, badan teman-teman yang kurus kecil gitu kan. Nah itu ya kelebihan yang keempat menurut saya. Dan ini juga jadi kelebihannya, dia udah double daring, dan mungkin market share di Indonesia sekarang memang mengharuskan pemakaian yang ini ya, double daring dibanding microlock ya, karena memang sukanya kebanyakan yang pakai double daring gitu. Mungkin karena memang lebih safety,
double the ring daripada micro buckle ya, atau micro lock kayak gitu. Terus apa lagi ya? Busa udah. Terus ini size-nya ini true fit ya. Jadi misalnya pakai, jadi size L nih, bisa pakai size L lagi, cuman mending ukur dulu lingkar kepalanya berapa ya, nanti disesuaikan sama size yang dari RSP itu. Biasanya kan ada di webnya lingkar kepala berapa, pakai ukuran berapa kayak gitu. Jadi biar nggak salah pilih ukuran, tapi lebih baik ya syukur-syukur gitu ada store terdekat gitu, khususnya orang Bandung bisa mampir langsung gitu ke tokonya. Jadi biar bisa lebih pasti nih, lebih tahu, oh saya cocoknya di size ini nih, oh ini kesempitan, nah seperti itu. Jadi saya juga demikian ya, coba dulu helmnya gitu. Coba size ini, oh, cocoknya enaknya di sini nih. Ya udah saya ambil yang LG gitu. Nah, seperti itu ya. Double daring tadi udah. Terus oh ya, kelebihannya juga ini udah flat visor ya, yang bawaannya juga clear, udah flat visor dan udah ada TOP-nya sih. Cuman just info aja ya. Untuk flat visor yang bawaannya yang clear, memang sebagian ada yang udah dikasih tear of post-nya, ada juga yang belum gitu. Saya juga kurang tahu ya kalau masalah itu mah ya, mungkin dari produksinya atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi yang jelas memang gitu keadaannya gitu ya. Di flat visor yang ori bawaannya yang clear itu ada yang udah dapet tear of post, ada yang belum gitu. Saya juga kurang paham, tapi ya memang kayak gitu ya. Ya itu seperti itu. Terus ini ratchetnya ya, saya juga suka modelnya sih. Modelnya itu bisa teman-teman lihat nih. Jadi itu bukan karbonnya, cuman kayak motif aja ya, tapi bisa menambah kesan helm premium lah gitulah. Nah, jadi kesimpulannya kenapa saya memilih RSP ini ya itu tadi, karena looks-nya dia bagus ya. Terus kelihatan kayak helm mahal gitu, nggak kayak helm murah. Kalau dari ventilasi sih, dari ventilasi udara ya, dari 1 sampai 10 saya kasih nilai di 6,5 juga deh. Soalnya memang nggak terlalu adem-adem banget sih menurut saya. Biasa aja gitu untuk ventilasinya. Cuman ya itu dari desainnya sih, memang ini helm gokil ya. Tuh, bisa teman-teman lihat ya. Jadi ini turunan dari si FFC 21. Kalau FFC 21 kan udah pakai bahan fiberglass, kalau ini pakai ABS. Dari segi look sama bentuk sih kurang lebih sama ya. Kayak gitu ya. Nah, paling sekian aja ya teman-teman, review kekurangan dan kelebihan dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman ya, terutama yang mau beli helm ini nih, RSP FFS 21. Bagi yang mau ada yang ditanyakan, ya saya akan bantu jawab sebisanya saya ya, setahunya saya gitu. Tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel saya. Tunggu info selanjutnya tentang update-update video terbaru dari saya. Terakhir, salam otomotif.